Kisah dimulai dengan memperlihatkan Laut Barents, Rusia, di mana kapal selam AS, USS Tampa Bay, sedang dalam misi untuk mengikuti kapal selam Rusia kelas Akula, Kone. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan di kapal selam tersebut. Hal ini membuat kru Tampa Bay kebingungan, karena mereka tidak melakukan serangan apapun. Akhirnya, kru mendeteksi sebuah torpedo yang mengarah ke kapal selam mereka, dan ledakan pun tak terhindarkan. 700 feet. Was that from the Koenig? No. All ahead flank. Captain, there's no time. 200 yards. Right hard rudder. Terminal homing! 2 jam kemudian, di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, Laksamana Muda John Fisk menyadari bahwa mereka telah kehilangan sinyal dengan kapal selam USS Tampa Bay. Laksamana Fisk segera melapor kepada atasannya, Laksamana Charles Donegan. Mereka merencanakan pengiriman kapal selam penyelamat USS Arkansas, tetapi karena kapal selam tersebut belum memiliki kapten, Fisk mengusulkan untuk merekrut seorang kapten berpengalaman bernama Joe Glass. What's classified systems on that boat? And 110 men, sir. Joe Glass. Tanpa pikir panjang, mereka mengirim helikopter ke Joe Glass, yang saat itu sedang berburu di pegunungan Lochabe, Skotlandia. Glass. Setelah dijemput, Joe tiba di dermaga untuk mempersiapkan kapal selam USS Arkansas. Ia kemudian masuk ke dalam kapal dan mengumpulkan krunya, yang terlihat kesal karena saat itu mereka sedang berlibur. Namun, Joe menjelaskan bahwa kapal selam USS Tampa Bay tiba-tiba kehilangan sinyal dengan awak sebanyak 110 orang, dan mungkin saja teman-teman mereka ada di sana. Oleh karena itu, Joe meminta para kru untuk bekerja sama dan menaati perintahnya. Idle training exercise. Your brothers on Tampa Bay are missing in Russian waters. Sementara itu, Jay Norquist, seorang perwira intelijen AS, memberitahu Fisk bahwa Presiden Rusia, Nikolai Zakharin, melakukan perjalanan ke Semenanjung Kola bersama unitnya tepat sebelum ledakan kapal selam USS Tampa Bay. Diketahui bahwa Presiden Zakharin bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia, Laksamana Armada Dmitry Durov. Pertemuan mereka di tengah kejadian ini membuat Jain berpikir bahwa ledakan tersebut sudah direncanakan. Oleh karena itu, dia meminta Fisk untuk mengirim tim pasukan elit ke Rusia guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. You want me to send a team into Russia? Yes, I do. Adegan kemudian berpindah ke Tajikistan, di mana tim penembak jitu Navy SEAL sedang berlatih di bawah komando Letnan Bill Beaman. Singkat cerita, setelah selesai latihan dan kembali ke camp, Beaman menerima surat tugas dari Fisk yang memintanya untuk memata-matai pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Tanpa pikir panjang, Letnan Beaman memerintahkan timnya untuk segera berangkat ke Rusia. Stow all your munitions and training gear. Sementara itu, kapal selam Arkansas mulai menyelam untuk mencari kapal selam USS Tampa Bay. Setelah beberapa jam menyelam, mereka menemukan sinyal dari kapal tersebut. Namun, karena khawatir masih ada musuh di sekitar kapal Tampa Bay, Joe memerintahkan kru untuk meluncurkan drone bawah air. Melalui drone tersebut, mereka menemukan bahwa kapal selam USS Tampa Bay rusak akibat serangan torpedo. Dalam insiden tersebut, tidak ada awak yang selamat. Melihat kerusakannya, Joe sangat yakin bahwa kapal selam itu diserang menggunakan torpedo. Ia segera memerintahkan krunya untuk bersiap dalam mode tempur, karena yakin penyerangnya masih berada di sekitar mereka. Tampa Bay sunk by enemy action. Benar saja, USS Arkansas tiba-tiba mendeteksi kapal lain di dekat kapal selam Tampa Bay. Mereka segera melakukan pencarian dan menemukan kapal selam Rusia kelas Akula lainnya, Volkov, bersembunyi di bawah gunung es, tepat di atas USS Arkansas. Menyadari kehadiran kapal AS, kru kapal Volkov segera menyerang dengan menembakkan 2 torpedo. Untungnya, USS Arkansas segera melepaskan perangkat pengalih
sehingga torpedo mengejar perangkat tersebut dan tidak mengenai kapal selam. Joe lalu memerintahkan serangan balik dengan menembakkan torpedo ke kapal Volkov. Namun, serangan itu meleset karena kapal Volkov berada di bawah lapisan es yang sulit dideteksi. Meski begitu, Joe tidak menyerah. Dengan perhitungan matang, ia mengarahkan krunya untuk menyerang kembali. Akhirnya, torpedo mengenai kapal selam Volkov dan meledakkannya. Namun, meskipun berhasil menghancurkan kapal musuh, torpedo dari kapal Volkov masih aktif dan kini mengejar kapal selam USS Arkansas. Akibatnya, Joe memerintahkan mereka untuk menuju kapal selam Tampa Bay dengan kecepatan penuh. Saat sudah dekat, mereka langsung menyelam ke samping untuk menghindari torpedo, yang akhirnya mengenai kapal selam Tampa Bay. Full rudder, right full rudder, right cap. Setelah kejadian itu, kru kapal selam USS Arkansas menerima sinyal dari kapal selam Connect dan menyadari bahwa masih ada yang selamat di dalamnya. Adegan kemudian berpindah ke pusat komando Polyarny, tempat Durov diberitahu bahwa kapal selam AS, USS Arkansas, telah menenggelamkan kapal Volkov. Durov mengira bahwa ini adalah serangan yang disengaja dan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, dia meminta izin kepada Presiden Zakharin untuk mengirim kapal perusak bernama Yevchenko. Namun, Presiden Zakharin tidak ingin gegabah dan memilih untuk menghubungi Presiden AS terlebih dahulu. Sementara itu, Laksamana Fisk menerima kabar bahwa kapal selam Arkansas terlibat pertempuran dengan kapal selam Rusia. Ia segera melapor kepada Laksamana Donegan, yang memutuskan untuk mengarahkan sekelompok kapal perang ke wilayah Laut Barents sebagai langkah persiapan jika perang pecah di sana. Move the closest carrier battle group into position. Kita kembali ke kapal selam Arkansas, di mana mereka menemukan kapal selam Connect juga mengalami kerusakan. Namun, setelah diselidiki, kerusakan lambung kapal Connect mengarah keluar. Artinya, kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh serangan eksternal, melainkan oleh ledakan dari dalam kapal selam itu sendiri. Joe kemudian mengarahkan krunya untuk mengevakuasi para penyintas dari kapal selam Connect. Awalnya, kru menolak, terutama seorang awak bernama Brian, yang mengira bahwa kapal selam Connect lah yang menyerang USS Tampa Bay. Namun, Joe tetap yakin bahwa mereka harus menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam kapal selam Connect karena mereka mengetahui fakta yang sebenarnya. Akhirnya, dua kelompok dikirim untuk mendekati kapal selam Connect menggunakan kapal penyelamat. Currents are strong, Cameron. 4 knots, 15. Speed, 0.2. Setelah menyelaraskan kapal mereka, kedua tim mulai mengevakuasi 3 orang Rusia yang selamat, termasuk perwira komandan, Kapten Sergei Andropov. I'm Commander Glass of USS Arkansas. Joe lalu meminta anak buahnya untuk mengamankan mereka dan memberikan bantuan medis agar suhu tubuh mereka kembali normal. Sementara itu, di udara, tim Navy SEAL mulai terjun menuju titik pengintaian. Setelah mendarat, mereka mempersiapkan semua senjata dan mulai bergerak menuju pangkalan Angkatan Laut Polyarny. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa pihak Rusia sedang menyiapkan kapal-kapal perang. Mereka juga menggunakan alat perekam untuk menyiarkan situasi tersebut secara langsung ke pusat komando militer. Di sisi lain, Presiden Zakharin berusaha menghubungi Presiden AS, tetapi semua saluran komunikasi di tempat itu telah diblokir. Ternyata, pelakunya adalah Durov.
Tidak hanya itu, Durov juga mengerahkan kapal perusak Yevchenko tanpa seizin Presiden Zakharin. Karena tindakan Durov yang semakin berbahaya, Zakharin marah. Namun, Durov justru berani melawan dan melakukan kudeta dengan menangkap Presiden Zakharin. Selain itu, Durov juga membunuh anggota pengawal presiden dan membuang jasad mereka ke laut. As far as they're concerned, every order I give will have come from you. You'll be executed for this. No, Nikolai. Insiden ini direkam oleh tim Navy SEAL dan disaksikan oleh semua orang di pusat komando militer. Jelas, ini akan menjadi peristiwa besar karena terlihat jelas bahwa tujuan Durov adalah memulai Perang Dunia Ketiga. Tanpa pikir panjang, Laksamana Donegan langsung melaporkan kejadian ini kepada Presiden AS. Sebuah pertemuan diadakan antara Dewan Militer dan Presiden AS, di mana Donegan menyarankan agar mereka segera bersiap untuk perang karena Durov telah mengambil langkah pertama. Namun, Jain tidak setuju dengan usulan tersebut, karena itulah yang diinginkan oleh Durov, agar Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Maybe we don't have a choice. Di tengah ketegangan, Laksamana Fisk lalu mengutarakan pendapatnya bahwa mereka sebaiknya menyelamatkan Presiden Zakharin dari tangan Durov dengan bantuan tim Navy SEAL dan kapal selam Arkansas. Dengan begitu, mereka bisa membawa Zakharin ke Moskow, di mana ia memiliki otoritas penuh untuk menghentikan aksi Durov. Meski saran Fisk berisiko, Presiden Irlene akhirnya menyetujui rencana tersebut. Need to be prepared to confront Kantu. Your rescue attempt is my authorization as well. Misi penyelamatan lalu disampaikan kepada Joe, di mana kapal selam Arkansas nantinya akan menjemput tim Navy SEAL yang diberi misi menyelamatkan Presiden Zakharin. Namun, karena wilayah Polyarny dipenuhi ranjau, Joe juga meminta bantuan dari orang Rusia yang telah mereka selamatkan, yaitu Kapten Andropov. Joe lalu menemui Andropov dan mengungkapkan kebenaran, bahwa kapal selam USS Tampa Bay tidak pernah menyerang kapal selam Konek. Sebaliknya, ada seorang pengkhianat yang dengan sengaja menanam bahan peledak di dalam kapal selam Konek, dan pelakunya adalah Laksamana Durov. And responsible for the deaths of all those young sailors, Admiral Durov. Oleh karena itu, Joe meminta bantuan Andropov untuk memandu kapal mereka menuju Polyarny dan menyelamatkan Presiden Zakharin. Trying to rescue your president, and maybe put a stop to this. This is about our future. Sementara itu, tim Navy SEAL yang berada di atas menara mulai merencanakan misi penyelamatan Presiden Rusia. Namun, pada saat itu juga, pasukan Durov yang sedang patroli mulai curiga terhadap keberadaan menara tinggi di dekat mereka. Karena menara tersebut cukup mencolok, komandan pasukan memutuskan untuk menembakinya. Dan secara tidak sengaja mengenai kaki salah satu anggota Navy SEAL bernama Martinelli. Meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa, Martinelli tetap diam hingga komandan pasukan pergi dari lokasi tersebut. We'll miss the bone, but Better grab the Russian president and take him with us. Sementara itu, kapal selam USS Arkansas mulai mendekati area pelabuhan Polyarny, dan disinilah ketegangan dimulai karena wilayah tersebut dijaga sangat ketat. Setelah mempertimbangkan semuanya, Kapten Andropov akhirnya setuju untuk membantu mereka. Awalnya, banyak kru yang keberatan karena sistem mereka adalah rahasia, dan ini adalah pertama kalinya orang Rusia melihat cara kerja mereka. Namun, semuanya akan sepadan karena mereka saling membantu untuk mencegah perang antar dua negara. Dengan mengikuti arahan Andropov, kapal selam USS Arkansas berhasil melewati banyak ranjau. Bahkan, mereka juga berhasil lolos dari sensor suara tanpa ketahuan. Selanjutnya, mereka harus melewati ranjau akustik yang akan meledak jika mendeteksi suara baling-baling kapal. Untungnya, Andropov menghafal jalur rahasia untuk menghindarinya. Meskipun awalnya banyak yang meragukan karena di depan tampak seperti tebing,
Akhirnya terbukti bahwa memang ada jalur kecil yang cukup untuk dilalui kapal selam. There it is. There's an opening. Inilah saat di mana kru kapal selam Arkansas mulai mempercayai Kapten Andropov, yang juga memberikan rahasianya kepada mereka. Sementara itu, tim Navy SEAL berenang menuju pangkalan Polyarny, sementara Martinelli memilih untuk kembali ke hutan. Ketika ketiganya hendak menyusup, mereka menemukan salah satu anggota pengawal presiden yang selamat, bernama Oleg. Letnan Beaman kemudian mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam misi untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Mendengar hal ini, Oleg akhirnya bersedia bergabung dengan mereka. Singkat cerita, tim Navy SEAL berhasil menyusup ke pangkalan tersebut dan membunuh beberapa penjaga yang sedang berjaga. Setelah itu, mereka meledakkan pintu ke ruang tempat Zakharin ditahan. Namun, suara ledakan itu menarik perhatian penjaga lain serta Durov, dan baku tembak pun terjadi di dalam ruangan. Oleg berusaha membebaskan Zakharin, sementara yang lainnya melindungi sang presiden dengan membalas tembakan pasukan Rusia. Setelah berhasil membebaskan Zakharin, tim SEAL segera membawa sang presiden pergi. Sementara itu, Oleg tetap tinggal untuk bertempur. Sayangnya, Oleg kehilangan fokus dan akhirnya tertembak. Meski begitu, Oleg berhasil melemparkan granat yang akhirnya meledakkan dirinya bersama beberapa pasukan Rusia. Ledakan tersebut juga membuat salah satu anggota SEAL, John Stone, yang sedang berusaha turun dari bangunan, terbanting dan kepalanya menghantam batu. Letnan Beaman dan anggota tim lainnya segera menuju pantai, namun mereka baru sadar bahwa John Stone telah meninggal. Akhirnya, Beaman dan rekannya, Devin, berenang membawa Presiden Zakharin ke titik penjemputan. Di sisi lain, Joe telah mengirimkan 2 anak buahnya untuk melakukan penjemputan, sementara Beaman dan tim lainnya masih berusaha melarikan diri dari pengejaran pasukan Rusia. Ketika mereka tiba di jalur bendungan kering, pasukan Rusia mulai menembak sembarangan dan mengenai Zakharin di perut. Bahkan Beaman dan Devin pun kewalahan untuk membalas tembakan. Tiba-tiba, dari kejauhan, tembakan muncul yang menyerang pasukan Rusia. Ternyata, itu adalah aksi Martinelli yang bersembunyi di pohon. Setelah menembak musuh satu persatu, Devin kemudian melepaskan roket bazooka dan meledakkan mobil patroli Rusia. Beaman, Devin, dan Zakharin kemudian melanjutkan lari menuju tepi laut, meskipun musuh terus mengejar mereka. Tak lama kemudian, kapal selam penyelamat muncul. Beaman segera membawa Zakharin untuk berenang menuju kapal selam tersebut. Sementara Devin terus menembak untuk menahan pasukan Rusia. Namun, karena jumlah pasukan Rusia yang lebih banyak, Devin akhirnya memutuskan untuk berenang mengikuti Beaman. Sayangnya, pasukan Rusia terus menembak mereka hingga Devin tertembak dan akhirnya meninggal. Akhirnya, Beaman berhasil membawa Zakharin ke kapal. Namun, ia menolak untuk pergi karena timnya masih tertinggal di luar sana. Di tempat lain, Durov mendapat kabar bahwa Zakharin berhasil melarikan diri dengan bantuan pihak Amerika menggunakan kapal selam. Durov pun segera meminta agar seluruh akses laut ditutup dan memerintahkan kapal perusak Yevchenko untuk menenggelamkan kapal selam USS Arkansas. Pressure's building rapidly. That's Yevchenko, a destroyer. Sementara itu,
Kapal selam penyelamat mengalami kebocoran akibat tembakan yang mengenai. Beruntung, mereka berhasil sampai ke kapal selam Arkansas tepat waktu dan langsung membawa Zakharin ke dalam kapal. Namun, beberapa detik kemudian, mereka diserang dengan roket dari kapal Yevchenko. Segera, mereka melepaskan kapal penyelamat sehingga hanya kapal penyelamat yang terkena roket tersebut. Meski demikian, serangan terus berlanjut hingga kapal selam Arkansas mengalami kerusakan parah. Akibatnya, Joe memerintahkan krunya untuk mengarahkan kapal selam Arkansas menjauh. Namun, serangan dari Yevchenko semakin intens dan 2 torpedo diluncurkan. Joe tidak tinggal diam. Ia berniat melepaskan torpedo, tetapi saat melihat Kapten Andropov, Joe mendapat ide yang lebih baik. Joe lalu melepaskan alat pengalih perhatian dan berhasil mengalihkan salah satu torpedo. Ia juga memberi perintah kepada krunya untuk membawa kapal selam Arkansas ke dasar laut berlumpur untuk memancing torpedo lainnya. Saat sampai di dasar, torpedo meledak di dasar laut. All back emergency. Brace for impact. Sementara itu, di pusat komando militer, Laksamana Donegan melihat ledakan di area Polyarny dan mengira itu datang dari kapal selam Arkansas. Donegan langsung panik dan marah pada Laksamana Fisk yang memiliki ide ini, karena Presiden Zakharin ada di dalam kapal selam Arkansas. Ini tentu akan memperburuk keadaan, karena publik akan mengira bahwa Presiden Zakharin telah tewas di tangan orang Amerika. Akibatnya, Donegan mulai mengarahkan pasukan militer untuk mempersiapkan diri jika Rusia menyerang mereka. Hal yang sama juga dilakukan Durov, yang telah mempersiapkan puluhan kapal untuk menyerang. We're leading them into the fight. Di tempat lain, Martinelli, yang masih hidup, berlari ke hutan untuk menghindari musuh. Karena tidak bisa berlari lebih jauh, Martinelli akhirnya dikepung oleh pasukan Rusia. Sebelum Martinelli dieksekusi, Beaman datang untuk menyelamatkannya. The exercise. Di sisi lain, kapal selam Arkansas berhasil bertahan dari ledakan torpedo. Namun, kapal mereka mengalami kerusakan parah dan kebocoran di ruang senjata, menyebabkan 2 tabung senjata rusak. Mereka juga menemukan bahwa kapal selam Arkansas telah terkunci sebagai target. Captain, they've locked on. Mengingat Andropov pernah menjadi komandan kapal Yevchenko, Joe langsung menghubungi kapal Yevchenko, yang sekarang dipimpin oleh Kapten Vlad Sutrev. Andropov kemudian memanggil nama seluruh kru Yevchenko dan mengatakan bahwa dia sekarang berada di kapal selam Arkansas. Andropov juga meminta mereka untuk tidak menyerang kapal selam Arkansas. Hold your fire. Namun, Kapten Vlad tetap mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak menembak kapal selam USS Arkansas. Akhirnya, Presiden Zakharin ikut campur dan mengatakan bahwa siapapun yang menyerang kapal selam Arkansas akan dianggap sebagai pengkhianat. Mendengar ini, Vlad kemudian melaporkan kepada Durov bahwa kru kapal Yevchenko menolak untuk menyerang kapal selam Amerika. Akibatnya, Durov memutuskan untuk melancarkan serangannya sendiri dari pangkalan Polyarny. Di pusat komando militer, mereka menyaksikan kejadian ini dan akhirnya memberikan izin kepada Kapten Joe untuk melakukan serangan balasan. Russian missile systems in position to launch, Captain.
You are authorized to protect Arkansas and your crew. I've authorized you to fire. Karena tidak ada pilihan lain, Joe juga meminta krunya untuk bersiap-siap bertempur. Mereka juga siap untuk melepaskan roket Tomahawk ke pangkalan Polyarny. Tak lama kemudian, Durov meluncurkan beberapa roket ke kapal selam USS Arkansas dari pangkalan Polyarny. Missiles been fired from Polyarny. Sementara itu, kru kapal selam Arkansas sudah siap untuk membalas serangan. Namun, mereka masih menunggu sinyal dari Kapten Joe. Saat roket musuh mulai mendekat, Joe masih belum memberi sinyal. Tepat saat roket-roket tersebut hampir mengenai, serangkaian serangan mendadak dari kapal Yevchenko menghentikan roket-roket dari Durov. Ini membuktikan bahwa kru Yevchenko masih setia kepada Kapten Andropov. Tidak hanya itu, Yevchenko juga menembakkan roket ke pangkalan Polyarny dan membunuh Durov beserta anak buahnya. Sekarang, semua orang di kapal selam Arkansas merasa lega. Begitu juga Laksamana Fisk yang dipuji oleh Donegan. Setelah perang berhasil dielakkan, kapal selam Arkansas kemudian menuju ke pangkalan Angkatan Laut Rusia untuk mengantarkan Presiden Zakharin dan Kapten Andropov. Sebelum berpisah, Andropov menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan kepemimpinan Kapten Joe. Kapal selam Arkansas kemudian melanjutkan perjalanan untuk menjemput Beaman dan Martinelli. Mereka kembali ke Amerika dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Rusia.